Oke guys, welcome back again with me, Jeremy Sangkoso. Saya berkuliah di kampus Lepisi yang bekerja sama juga dengan Skemik Insang Pemanggungan di semester 7, tingkat 4. Kali ini kita akan membahas mengenai teknik riset operasi. Jika sebelumnya saya sudah presentasikan, maka sekarang saatnya untuk saya memberikan narasi secara langsung. Bahasa riset operasional, Operation Research, pertama kali digunakan pada tahun 1940 oleh McCloskey dan Krivken di kota kecil Broadway, Inggris. Riset operasional ialah suatu metode pengambilan keputusan yang dikembangkan dari studi operasional militer periode Perang Dunia Kedua. Pada waktu perang, tahun 1939, pemimpin militer Inggris mengundang sekelompok ahli-ahli sipil mengkoordinasi mereka ke dalam satuan kelompok yang diberi tugas mencari cara-cara yang efisien dan efektif guna menggunakan alat yang baru diciptakan yang diberi nama radar dalam suatu sistem peringatan untuk menghadapi serangan udara. Tim ahli Inggris ini dan tim-tim lain berikutnya melakukan percobaan research pada operasional operasi pada militer. Setelah keberhasilan tim riset operasional militer Inggris dan Amerika Serikat melanjutkan mengaktifkan tim riset operasional dan hasilnya. Tim riset operasional dan semakin banyak menyebut dengan peneliti operasional militer yang mengaplikasikan pendekatan riset operasional permasalahan pertahanan nasional. Beberapa teknik yang mereka kembangkan memasukkan ilmu politik, matematik, ekonomi, teori probabilitas, dan statistik sebagai dasar riset operasional. Setelah berakhirnya perang, keberhasilan tim penelitian operasional di bidang militer mengerik perhatian para industriawan dalam dunia usaha yang semakin berkembang dan semakin kompleks. Perkembangan dunia usaha sangat terlihat jelas setelah revolusi industri. Industri semakin menjadi kompleks, sumber daya yang dimiliki digunakan untuk berbagai kegiatan. Organisasi di bidang industri semakin besar dan semua itu sering menggunakan sumber daya yang terbatas. Keterbatasan sumber daya menyebabkan kepentingan masing-masing aktivitas atau bagian bengkok. Dilihat dari kesuksesan tim riset operasional pada militer, industri secara perlahan mengaplikasikan penggunaan riset operasional. Sejak tahun 1951, riset operasional diaplikasikan di dunia industri dan bisnis di Inggris dan juga di Amerika Serikat. Sejak saat itu, riset operasional memberikan dampak besar pada organisasi manajemen, baik jumlah maupun variasi aplikasinya bertumbuh dengan sangat cepat. Secara harafiah, kata operasi dapat didefinisikan sebagai tindakan-tindakan yang diterapkan pada beberapa masalah atau hipotesa. Sedangkan kata research, riset adalah suatu proses yang terintegrasi dalam mencari kebenaran akan masalah atau hipotesa yang tadi. Riset operasi adalah suatu aplikasi dari berbagai metode ilmiah untuk tujuan menguraikan terhadap masalah-masalah yang kompleks yang muncul dalam pengarahan dan pengelolaan dari suatu sistem besar manusia, mesin, bahan-bahan dan uang dalam bidang perindustrian, bisnis, pemerintahan, dan pertahanan. Menurut Operation Research Society of Great Britain, riset operasi merupakan penerapan pada metode ilmiah dalam masalah yang kompleks dan pengelolaan sistem manajemen yang besar, baik itu menyangkut manusia, bahan, mesin, bisnis, pemerintahan, uang, dan industri, bahkan pertahanan. Menurut Operation Research Society of America, riset operasi berkaitan dengan adanya pengambilan sebuah keputusan secara ilmiah, serta bagaimana membuat suatu model baik dalam merancang serta menjalankan sistem yang berlokasi sumber daya yang terbatas. Inti dari definisi di atas adalah bagaimana sebuah proses pengambilan sebuah keputusan yang optimal dengan menggunakan alat analisa uang adanya dan adanya keterbatasan resource sumber daya. Model di dalam riset operasi yaitu ada yang namanya iconic physical model, adalah suatu penyajian fisik yang tampak seperti aslinya dari suatu sistem nyata dengan skala yang berbeda. Model ini mudah untuk dipahami
bengkok kang dijelaskan, tapi sulit untuk dimanipulasi gang kak perguna untuk tujuan peramalan. Biasanya menunjukkan peristiwa statistik. Contohnya, dalam mempelajari struktur sebuah atom warna model yang tidak relevan, sementara letak lapisan-lapisan merupakan sifat yang relevan untuk disajikan. Analogi model. Model ini lebih abstrak dibandingkan model ikonik, karena tak kelihatan sama antara model dengan sistem nyata. Model analog lebih mudah untuk memanipulasi dan dapat menunjukkan situasi dinamis. Contohnya PK dengan bermacam-macam warna, di mana perbedaan warna menunjukkan perbedaan ciri, misalnya biru menunjukkan air, kuning menunjukkan pegunungan, hijau sebagai tekanan rendah, dan lain-lain. Matematik, simbolik model. Di antara jenis model yang lain, model matematik sifatnya paling abstrak. Model ini menggunakan seperangkat simbol-simbol matematik untuk menunjukkan komponen-komponen dan hubungan antara mereka dari sistem nyata. Namun sistem nyata tidak selalu dapat diekspresikan dalam rumusan matematik. Dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu deterministik. Dibentuk dalam situasi kepastian, certainly. Model-model ini memerlukan penyederhanaan dari realitas karena kepastian jarang terjadi. Keunggulan model ini adalah dapat dimanipulasi dan diselesaikan lebih mudah. Probabilistik meliputi kasus-kasus di mana diasumsikan ketidakpastian uncertainty. Meskipun penggabungan ketidakpastian dalam model dapat menghasilkan suatu penyajian sistem yang nyata, yang lebih realistis, model ini umumnya lebih sulit untuk dianalisa. Tahapan punya suatu permasalahan yang akan diselesaikan. Tidak harus dari perusahaan besar. Kalian punya bisnis sendiri, ternyata di sana ada permasalahan dan optimasi, kemudian itu bisa diangkat menjadi masalah di riset operasi. Bentuknya cerita-cerita. Mampu membuat model matematisnya. Bentuknya berupa persamaan atau persamaan matematis. Y sama dengan 2X plus 5. Harus bisa menyelesaikan model tersebut. Identik dengan mencari berapa nilai variabelnya, berapa nilai X-nya, berapa nilai Y-nya. Harus bisa melakukan analisa sensitivitas. Misal, Y sama dengan 5, X sama dengan 1. Kalau saya ubah-ubah, misal Y sama dengan 10, X sama dengan 7, pengaruhnya apa? Apakah perusahaan masih dapat untung, atau malah rugi, atau yang lainnya? Harus bisa melakukan analisa lebih dalam. Dari hasil X, Y-nya berapa, analisa sensitivitasnya seperti apa, kemudian disajikan menjadi suatu informasi yang lebih mudah dipahami oleh para pengguna. Para pengguna sama dengan itu juga para pengambil keputusan yang nggak mengerti ilmu tentang riset operasi, atau bisa dibilang orang awam. Contoh permasalahan. Jika punya masalah, misal ada perusahaan penerbangan, ternyata selama ini kok ada pilot yang seharusnya dalam sehari ikut cukup 2 kali penerbangan. Tujuan penerbangannya Surabaya, Jakarta, Surabaya Bandung, Surabaya Jogja. Malah melebihi batas ke jadwal penerbangan yang ditentukan. Padahal sebenarnya rute yang tersedia untuk diterbangi adalah sebanyak berapa? Pesawat yang tersedia sebanyak berapa lah segini? Bahan bakar yang tersedia dalam 1 hari ya sebanyak seginilah. Pilot yang tersedia hanya jumlahnya sekian. Penjelasannya. Jadi sebenarnya si perusahaan penerbangan ini dia ingin tahu supaya dapat memenuhi semua batasan yang tersedia di siklus. Bagi berapa kali penerbangan Surabaya Jogja harus dilakukan dalam 1 hari agar keuntungannya itu maksimal. Tapi aturan-aturan kerja pilotnya nggak dilanggar. Penyelesaian kayak yang tadi barusan kita jabarin. Punya suatu permasalahan yang akan diselesaikan. Apa yang diceritakan tadi barusan dikuangkan ke dalam suatu cerita tertulis. Jadi tadi barusan yang kita ceritain, kita tulisku ke dalam suatu catatan kecil. Jika mampu membuat model matematisnya.
Jika misal kamu Y kurang X plus Z sama dengan 10, gua Y plus gua Z sama kurang 5 sama dengan 0, dan seterusnya. Y sama X-nya itu apaan? Misalnya Y itu adalah bahan bakarnya, X itu adalah pilotnya, Z itu adalah si rute yang tersedia, atau atau pesawat yang tersedia berapa, itu dibuat dalam variabel aljabar. Kalau di komputer yang bisanya baca cuma X, Y, Z doang, kayak semacam variabel gitu. Soalnya kalau misalkan kita masukin penerbangan semegang berapa, ini semegang berapa, nggak bisa baca komputer. Kurang lebih begitu. Harus bisa menyelesaikan model tersebut. Ternyata jumlah penerbangan Surabaya, Jakarta sama dengan 5,1. Lalu, ternyata juga jumlah penerbangan Surabaya Bandung itu 10, berapa. Jumlah penerbangan Surabaya Jogja itu 2. Harus bisa melakukan analisa sensitivitas. Maksud dari analisa sensitivitas ini, yaitu kita harus bisa memberikan solusi alternatif. Kalau misalnya jumlah penerbangan kaki saya ubah-ubah, saya kurangi, atau saya tambah, apakah perusahaan masih bisa tetap untung? Logikanya kalau penerbangan ditambah, keuntungan pasti bertambah juga kan? Tapi masalahnya dalam ilmu riset operasi, ilmu estimasi ini masuknya, itu belum ganggu juga. Karena pada saat kita tambah jumlah penerbangan, otomatis jumlah kebutuhan pilot bertambah. Biaya yang dibukukan untuk membayar pilot juga pasti ikut bertambah. Bayarnya beda antara 2 kali penerbangan dengan 5 kali penerbangan. Kebutuhan bahan bakar juga pasti ikut bertambah. Harus bisa melakukan analisis lebih dalam. X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 10 ya misalnya. Dapatnya segitu. Maka dibuat dalam informasi yang mudah dipahami bagi orang lain. Karena pengambil keputusan sekali lagi, kemungkinan bukan orang yang tahu banyak tentang ilmu optimasi. Oke, ini penerapannya juga kan teknik riset operasi. Selain di soal serangkaian kaki, penerapannya gimana aja nih yang terjadi sehari-hari yang kita lihat. Oke, sejalan dengan perkembangan dunia industri dan didukung dengan kemajuan di bidang komputer, riset operasi semakin diterapkan di berbagai bidang untuk menangani masalah yang cukup kompleks. Berikut ini adalah contoh penggunaan riset operasi di beberapa bidang. Akuntansi dan keuangan, pengangguran jumlah kelayakan kredit, alokasi modal investasi dan berbagai alternatif, peningkatan efektivitas akuntansi biaya, penugasan tim audit secara efektif. Lalu ini di bidang pemasaran, pengangguran kombinasi produk terbaik berdasarkan permintaan pasar, alokasi iklan di berbagai media, penugasan tenaga penjual ke wilayah pemasaran secara efektif, pengempakan lokasi gudang untuk meminimumkan biaya distribusi, evaluasi kekuatan pasar dari strategi pemasaran pesaing. Di bidang operasi produksi sekarang, pengangkuran bahan baku yang paling ekonomis untuk kebutuhan pelanggan, meminimumkan persediaan atau inventory, penyeimbang jalur peralikan dengan berbagai jenis operasi, peningkatan kualitas operasi manufaktur. Saya rasa itu dulu yang bisa saya kerangkan untuk hari ini. Itu adalah bagaimana saya memberikan penerangan secara langsung mengenai teknik riset operasi konsepnya. Ya, ini lebih lengkap daripada yang kemarin, agak gampang-gampang lagi daripada presentasi sebelumnya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, notifikasinya di on juga kalau mau. See you next time bro. Bye.